Halo, gimana kabarnya anak-anakku yang tercinta? Kali ini kita akan belajar lagi ya. Belajar tentang apa kali ini? Kali ini anak-anak belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Jangan lupa seperti biasa, alat tulis dan buku tema 2-nya disiapkan dulu ya anak-anak. Yuk kita mari belajar bersama. Nah, anak-anak lihat itu merupakan gambar pembelajaran 5 di halaman 148 ya anak-anak. Di situ ada gambar jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Nah, sekarang anak-anak amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Bolehkah kita meniru mereka? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita menuju ke langkah-langkah dalam permainan estafet bola ya anak-anak, supaya anak-anak lebih jelas dan lebih tahu estafet bola itu cara bermainnya seperti apa. Nah, ini merupakan langkah-langkah cara bermain estafet bola. Nah, anak-anak, langkah-langkah bermain estafet bola yang pertama adalah siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan, paling depan ya anak-anak. Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar baris. Yang keempat, kaki tidak boleh berpindah. Yang kelima, tim harus bekerja sama dan hati-hati. Jadi anak-anak itu harus berbaris anak-anak. Kemudian kepala tim yang paling depan itu memutar badan ke belakang sambil memberikan bola. Tapi dengan syarat kaki tidak boleh berpindah anak-anak. Nah, sekarang waktunya anak-anak melihat bacaan supaya anak-anak bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu. Kesalahan apa yang dilakukan Mei dan Dayu sehingga Pak Guru olahraga memarahi mereka atau menegur mereka. Nah, sekarang anak-anak simak cerita yang Bu Seli bacakan ya. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, anak-anak, ternyata Mei dan Dayu itu terlambat anak-anak dalam mengikuti olahraga. Sedangkan Benny dan teman-teman sudah melakukan permainan estafet bola, tetapi Mei dan Dayu mereka malah terlambat teman-teman. Bolehkah kita menirukan mereka? Tidak boleh, karena yang dilakukan Mei dan Dayu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena perbuatan Mei dan Dayu dapat merugikan mereka sendiri dan juga teman-teman juga bisa dirugikan. Pak Guru PJOK juga bisa dirugikan karena pembelajarannya mungkin bisa terhambat karena siswa-siswanya termasuk Dayu dan Mei belum datang anak-anak. Nah, anak-anak tidak boleh menirukan ya apa yang dilakukan Mei dan Dayu. Nah, anak-anak sekarang kita baca percakapannya. Benny bertanya kepada Dayu. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya.
Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, Edo bertanya, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Benny menjawab, dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui berbagai macam peraturan yang berada di sekolah Benny itu juga sering melakukan permainan anak-anak. Selain estafet, juga dia suka sepak bola. Nah, masih ingatkah kalian dengan kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Itu adalah gambar Benny yang sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Benny merupakan siswa yang dalam bekerja sama dia nomor 1. Dia mengutamakan bekerja sama dalam permainan, entah itu estafet ataupun sepak bola seperti pada di gambar. Nah, apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Sudah Bu Seli jawab tadi, Benny dan teman-temannya sedang melakukan sepak bola anak-anak di lingkungan sekolah. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut yang dilakukan Benny di sekolahmu? Nah, anak-anak pasti sudah pernah melakukannya. Yang laki-laki biasanya suka sepak bola, tapi yang perempuan mungkin tidak pernah atau pernah hanya sekali saja ya. Nah, anak-anak ternyata dalam permainan sepak bola pun juga ada aturannya anak-anak. Kan Bu Seli dulu pernah menjelaskan. Di dalam permainan itu ada aturan. Nah, di permainan estafet bola maupun sepak bola juga masing-masing ada aturannya anak-anak. Sekarang Mei bertanya kepada Benny, apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Benny menjawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Mei menjawab lagi, untuk apa? Benny menjawab, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Nah, di percakapan ini Mei masih ingin tahu lagi anak-anak. Mei masih bertanya lagi kepada Benny. Sama seperti tata tertib di sekolah ya? Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benny menjawab, benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, sekarang Mei menjawab, berarti
Kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapat sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapat peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari satu akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, dari percakapan teks antara Mi dan Benny tadi yang telah kita baca, apa isinya ya kira-kira? Isinya adalah tentang membahas peraturan sepak bola dan peraturan di sekolah anak-anak. Nah, sekarang kita baca tentang sepak bola supaya anak-anak lebih mengetahui ya. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang anak-anak. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, anak-anak sekarang dari bacaan yang telah Bu Selly baca tadi, ada kata-kata yang mungkin anak-anak belum memahaminya. Nah, sekarang kata-kata itu kita mencari tahu maknanya ya, supaya anak-anak bisa mengerti. Kata tim itu maknanya kelompok anak-anak. Inti itu maknanya paling utama anak-anak. Gol itu maknanya masuknya bola ke dalam gawang. Gawang itu maknanya tempat sasaran memasukkan bola. Penalti itu maknanya tendangan hukuman karena melanggar peraturan di depan gawang pada batas yang ditentukan. Nah, anak-anak sekarang kita belajar lagi tentang pembagian ya. Di halaman 164 itu anak-anak baca dulu. Di atasnya ada tata cara. Contoh dalam pengerjaannya. Contoh yang nomor 1. 27 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka dari itu 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, sekarang kita jadikan perkalian ya anak-anak. Karena 3 dikali dengan 9 sama dengan 27 anak-anak. Sekarang yang nomor 2 sampai 5 anak-anak lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan percakapan tentang pembagian ya anak-anak. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian, kata Benny. Sekarang Siti menjawab, fakta apakah itu Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak sekarang 16 dibagi 2. Kita lihat di tabel perkalian ya. 16 dikali 2 berarti ditarik garis ke samping. Jadi dibagi 2 anak-anak. Sekarang kita lihat jawabannya, kita tarik garis ke atas ya anak-anak, lurus dengan angka 16. Nya 8 anak-anak. Dan selanjutnya anak-anak lanjutkan ya. Tugas yang pertama kerjakan halaman 154, yang kedua kerjakan halaman 164 dan 166 yang berjudul gunakan tabel pembagian 1-5 saja ya anak-anak. Yang ketiga, buatlah 5 aturan bermain estafet.
Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap semangat, patuhi protokol kesehatan.